Betulnya belum mau jawab tentang Kasina ini, oleh karena belum sampai. Udah mau pengen cepet-cepet capai jana. Wandami Bante, ada dua hal. Yang pertama terkait dengan bila mana kita menggunakan kasina, khususnya kasina warna, apakah nilai luhur yang bisa disertakan dalam menggunakan kasina warna itu berarti misalkan kuning atau putih atau nila gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam memahami sati, ya saya mengakui sempat ada kekeliruan karena ketika membaca Vitata Sutta yang berada di dalam Anguttara Nikaya Pancakanipata Balawaga, ada klausa Cirakatampi Cirabasitampi lalu dilanjutkan dengan Sarita Anusarita, dan saya menganggap Sarita Anusarita mengacu kepada Cirakatampi dan Cirabasintampi. Jadi ya pemahaman saya seperti mengingat apapun yang dilakukan dan dikatakan dalam waktu yang lama, tetapi ternyata setelah ditelaah lagi di sebelumnya ada Paramena Satini Pakena. Jadi ya dengan begitu menjadi lebih sesuai dengan apa yang Bante jabarkan kemarin-kemarin, karena ya intinya adalah Sarita Anusarita itu mengacu kepada nilai-nilai luhur yang dikembangkan kepada Cirakatampi dan Cirabasitampi. Begitu berarti itu ya semacam pernyataan yang sekiranya bila mana ada yang perlu diluruskan lagi atau bagaimana. Terima kasih. Betulnya belum mau jawab tentang Kasina ini, oleh karena belum sampai. Udah mau pengen cepet-cepet capai jana. Sebagaimana yang disampaikan bahwasanya tidak ada satu objek pun dalam ajaran Sang Buddha ini yang diangkat sebagai ya objek, itu maksudnya dalam pengembangan batin yang tidak mengarah atau tidak menuju atau tidak berdampak pada lenyapnya kotoran batin atau pengotor batin. Jadi jika cara pandang sudah keliru, caranya juga keliru, nah tujuannya juga mungkin keliru, ya menganggap warna hijau. Warna hijau nggak ada ya dalam kasina ya. Mengapa nggak ada? Aneh. Dipandang sampai semuanya hijau semua. Ya, sampai matanya hijau. Apalagi lihat uang. Ijo fokus, pikiran fokus pada ijo, terpusat, tidak mikir apa yang lain, hanya ijo. Itu namanya konsentrasi. Nanti plup, ada kegiuran, ada suka. Dari mana? Ya, kebetulan warna hijau tidak ada dalam kasina. Yang warna itu ada banyak, tapi yang ditunjukkan
Ya, di pustaka suci yang menjadi objek dalam pengembangan batin itu hanya 4 jenis warna, yaitu warna merah, warna kuning, warna putih, dan warna nila. Nah, merah, kuning, putih sudah tahu. Warna nila ini warna apa? Warna biru campur ungu. Betul ya? Kalau di itu spektrum itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ada 7. Nah, itu tengahnya itu adalah gabungan dari samping kiri, samping kanannya, sebelum dan setelahnya. Jadi kalau nila itu tengah antara biru dan ungu, gabungan dari biru dan ungu itulah nila. Merah dan kuning, nah digabung menjadi jingga. Betul ya? Itu cara menengarai nila itu seperti apa. Walaupun bahasa kita ya yang digunakan istilahnya untuk beberapa kondisi, misalnya tubuh yang lebam, ya bengkak, lebam begitu, dikatakan membiru. Tapi sebetulnya yaitu istilah awam, istilah rakyat. Itu adalah warna nila. Ya, biru agak keunguan. Ungu itu ada campuran merah juga. Soalnya apa? Ungu itu adalah antara nila dan merah. Ada merahnya sedikit juga, nila itu. Nah, seperti itu warna nila. Mengapa 4 warna ini? Oleh karena 4 warna ini yang ya ada 2 sisi. Pertama, yang paling banyak memicu, yang paling sering memicu, yang paling signifikan dalam memicu kotoran batin. Ada merah-merahnya di mana? Ya. Kuning-kuning, yaitu adalah mungkin di kulitnya atau apanya, ya. Kekuningan, putih kekuningan, ya. Yang putih juga sama, ya mungkin sisi cerahnya, ya bagian-bagian yang ya utamanya ya di tubuh, meskipun kasina warna ini tidak mengacu ke tubuh secara langsung. Yang diaju memang sisi warnanya, tetapi ini ada kaitannya dengan ya hal-hal yang memicu kotoran batin. Apa yang paling memicu kotoran batin adalah tubuh. Giginya, kukunya, atau ya utamanya itu. Mungkin apa bola mata yang putih, ya pinggirannya maksudnya ya, bukan tengahnya. Atau yang satu lagi nila. Nah, ya warna nila di tempat tertentu itu ya memicu munculnya nafsu ragawi. Itu. Dan di sisi yang lain, nah keempat warna ini yang paling memungkinkan untuk memunculkan anggapan atau pandangan atau pemahaman sebagai yang menjijikkan. Dan itu menimbulkan iritasi. Kalau yang satu menimbulkan kesenangan, nafsu ragawi, satu sisi yang lain menimbulkan iritasi atau kebencian. Di sini warna ini keempatnya salah satu diangkat sebagai objek dalam pengembangan batin untuk melihatnya sebatas sebagai warna.
yaitu menempel dimanapun, menilik dari sisi warna yang sebatas warna, tidak semestinya mengaitkan dengan benda yang berwarna demikian itu, yang kemudian menganggap sebagai sesuatu yang indah. Utamanya. Dikatakan utamanya oleh karena apa? Kalau yang sisi menjijikkan atau sisi menjengkelkan begitu, yaitu kurang begitu signifikan. Meskipun itu boleh-boleh saja. Utamanya adalah untuk menghancurkan nafsu ragawi ini. Jadi jangan sampai mengaitkan warna itu ya dengan kemudian punya anggapan sesuatu yang ditempeli oleh salah satu dari 4 warna itu, atau sesungguhnya warna apapun ya menjadi kemudian menyenangi atau membenci. Nah, begitu. Nah, bisa paham ya? Warna itu bukan barangnya. Kalau warna barangnya, misalnya apa? Taplak meja warna kuning. Ya. Semua kuning apakah taplak meja? Kalaupun warnanya merah, tapi bentuknya demikian, ya cirinya demikian, namanya juga taplak meja juga. Jadi merah itu bukan taplak meja, bendanya bukan warnanya itu. Jangan sampai kabur, menganggap menjadi satu kesatuan warna ya taplak meja ya warna kuning itu. Nah, dari warna itu bendanya bisa ditengarai, oh itu taplak meja. Tapi warna bukan taplak meja. Dan ada warna, ada bentuk, ya bentuknya berupa lembaran kalau taplak meja. Itu yang bisa ditengarai dari materi. Tanpa ada warna, bau, ada ruang, ada yang lainnya itu rasa dan sebagainya, itu tidak bisa ditengarai itu benda apa bagaimana. Ya begitu ya. Ya itu pemahaman tentang sati. Untuk pertanyaan yang kedua sebetulnya bukan pertanyaan, hanya semacam meminta penegasan. Paramena satine pakena, ya cira ketampi cira bahasa tampi sarita anusarita. Nah, kata sati itu akar katanya sar, sara. Sar artinya mengingat. Sarana artinya pengingatan. Budhang saranang gacchami, saya ya tiba pada Sang Buddha atau menempatkan sosok Buddha sebagai pengingatan, sebagai pengenangan, saranang, sebagai yang selalu dikenang, diingat. Nah, kata sar ini artinya mengingat. Nah, dirinci, dijelaskan, ya cira katampi cira bahasi tampi, meskipun sudah dilakukan perbuatan yang dilakukan lama yang lalu, kata-kata yang diucapkan lama yang lalu, bisa mengingat. Paramena satine pakena. Sati dan nepaka. Sati itu pengingatan, nepaka itu kebijaksanaan. Paramena yang utama, yaitu nilai-nilai luhur. Secara sebenarnya,
Ini ya, jadi apa namanya, mengerti istilah sati ya. Kalau ditelisik dari akar katanya, nah itu akan lebih jelas. Ya, dari sini muncul satu istilah terjemahan yaitu pengingatan. Yang mana pengingatan ini adalah makna asli sati, yaitu apa? Mengingat. Mengingat apa? Kemarin dia sudah bayar belum ya? Beli ini, beli itu, kemarin dia sudah bayar belum ya? Ini juga ingatan. Tapi apakah masuk dalam cakupan sati dalam ajaran Sang Buddha? Ya, secara permaknaan katanya iya masuk. Tapi secara ininya, fungsi atau tugas sati di sini tidak mengingat ke arah seperti itu. Seperti halnya wicikica yang artinya keraguan itu bukan ragu-ragu pada sesuatu yang lain. Misalnya ragu yang seperti contoh itu yang lalu pernah diberikan. Nah, lantai yang akan dipijak itu berlumpur tidak ya, keras tidak ya, berbahaya tidak ya, mau menginjakkan kaki ragu-ragu. Oh, ini wicikica ini. Ya tentu tidak begitu, meskipun wicikica artinya memang keraguan, tetapi keraguan spesifik pada hal-hal berupa nilai luhur itu benar tidak, mengarah pada kebahagiaan, kesenangan indrawi itu benar tidak mengarah pada penderitaan. Ini mendapati keberadaan seperti ini disebut dengan keraguan dalam kata wicikica. Kalau mau terjemahan yang lebih mantap ya, sepertinya kata eling itu juga sudah masuk di KBBI. Eling ya. Tulisannya ELING. Eling. Bacanya eling ya. Eling ya. Meskipun bacanya eling, jangan ditulis ELENG. Nanti bacanya kalau ditulis begitu bacanya eleng. Tidak ada artinya. Pertanyaan yang lain.